ada di AMS, baik yang ada di layar ini maupun yang mereka yang tidak sempat hadir bersama dengan kita percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Allah itu baik, Tuhan itu luar biasa, Dia mengatur segala sesuatu, termasuk kehidupan kita, Tuhanlah yang mengatur semuanya. Oleh karena itu, wajiblah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena segala kebaikannya bagi kita semua. Puji Tuhan, walaupun di pandemi ini kita melihat begitu banyak orang-orang yang kecewa, banyak orang yang sakit, tetapi kita percaya bahwa Tuhan melakukan semuanya itu, dan seizin Tuhan boleh kita melihat kasih-Nya itu lewat pandemi ini. Baik, saudara-saudara yang kekasih, mari kita akan mulai acara ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat sebuah pujian, tiada yang seperti Engkau. Dan nanti Pak Ras lanjutkan dengan doa. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Katakan, haleluya. Tiada yang sempurna, oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhanku. Ku pujikan, Allah yang berkuasa, ku sembah Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, alam di tangan-Mu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tiada kasih yang sempurna, kasih yang sempurna, oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus. Ku puji Kau Tuhan, ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Kau, puji Kau, Allah yang berkuasa, ku sembah Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Rajaku. Ku puji Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Ku
Dan kami yakin Bapa Engkau di tengah-tengah kami Bapa, Engkau akan dengar suara-suara anak-anak-Mu Bapa yang memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Kau berkati juga semua yang hadir hari ini Bapa melalui Zoom Bapa yang online ini Bapa. Kau berkatilah semua Bapa. Dan kau berkati juga Bapa yang hamba-Mu yang kau dah siapkan hari ini, pagi hari ini Bapa untuk membawa firman-Mu Bapa. Pakailah hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Bapa. Biar firman-Mu menguatkan kami semua Bapa yang hadir hari ini melalui Zoom Bapa. Dan kami yakin Bapa Engkau akan bicara kepada hamba-Mu Bapa untuk firman-Mu Bapa. Karena firman-Mu adalah ya dan amin Bapa. Yang sehari-hari Bapa kami perlu Bapa firman-Mu Bapa untuk menguatkan kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari ini, pagi hari ini di tangan-Mu saja Bapa, di tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Ras untuk doanya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pujian kita dengan sebuah pujian sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya walaupun kita beribadah lewat Zoom ini, tetapi kuasa Tuhan sama baik di gereja kita berkumpul bersama-sama maupun lewat layar Zoom ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. Semua bersukacita. Amin. Kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagi. Amin. Haleluya. Pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Mari kita mengucap syukur dalam segala masalah. Agar Tuhan membuka jalan, memberi berkat melimpah. Jangan bimbang, firman Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian syukur. Bersama-sama mari kita mengucap syukur. Semua tepuk tangan. Dalam perkara apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagimu. Pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia takkan mengecewakan. Kita mengucap syukur dalam segala masalah. Agar Tuhan membuka jalan, memberi berkat melimpah. Dan timbang firman Tuhan ya dan amin. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Silakan Saudari Cindy untuk menyampaikan sesi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Puji Tuhan kalau hari ini saya boleh ada sebagaimana saya ada saat ini. Saya percaya semuanya karena kemurahan-Nya Tuhan. Saat ini saya mau menyaksikan kebaikan-Nya Tuhan dalam hidup saya. Jadi sekitar bulan November sampai bulan Desember 2019, itu saya mulai merasa sakit di punggung saya, di sekitar tulang belikat. Nah, itu saya pikir cuman kayak pegel-pegel biasa gitu. Jadi saya cuman tempel koyo atau kalau nggak dikerik. Terus tapi tambah lama kok tambah sakit gitu. Dan sakitnya mulai mengganggu. Terus saya jadi
mulai bawa dalam doa gitu ya. Tapi karena waktu itu saya tuh punya pikiran kalau misalnya doa jangan cuman ngerepotin Tuhan, jangan cuman minta dan minta doang gitu. Jadi saya kalau doa tuh cuman kayak saya mengucap syukur sama Tuhan dan saya cuman berserah sama Tuhan. Nah, saat itu karena saya sakit, saya doanya, Tuhan kalau boleh, ini kalau boleh ya Tuhan, kalau boleh tolong dong sakit saya Tuhan sembuhin, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Nah, udah tuh, tapi terus sakitnya tuh nggak kunjung sembuh gitu, nggak kunjung baik. Sampai waktu itu ada yang saranin saya untuk fisioterapi. Terus saya pergiin tuh fisioterapi sekitar 4-5 kali waktu itu. Tapi masih nggak baik juga. Terus pas saya lagi di jalan, saya nggak sengaja dengar firman Tuhan. Terus kayak ada di situ dia bilang bahwa Tuhan itu Bapa kita. Jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk minta sama Dia. Apa yang kita mau, apa yang kita minta, minta aja sama Dia. Terus akhirnya malam itu saya berdoanya udah saya ubah tuh. Saya nggak lagi bilang, Tuhan kalau boleh ya, saya langsung minta sama Tuhan. Tuhan saya sakit, saya minta supaya Tuhan tolong sembuhin saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, itu benar-benar besoknya itu saya udah rasa enakan banget di pundak saya ini, udah nggak sakit lagi. Dan sampai sekarang pun itu benar-benar sakitnya tuh udah nggak berasa lagi. Dan saya percaya itu semua karena pertolongannya Tuhan. Jadi yang saya mau share di sini, kita semua itu harus tahu kalau Dia itu adalah Bapa kita. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk minta sama Dia. Karena saya percaya apapun yang kita minta, kalau sesuai dengan kehendak Dia, pasti Tuhan kabulin, pasti Tuhan jawab tepat pada waktunya. Demikian kesaksian saya. Haleluya, amin. Cindy, kesaksiannya yang menguatkan dan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita akan segera saja masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya Allah hadir sesuai dengan janjinya, 2-3 orang berkumpul atas namanya, Dia hadir tengah-tengah kita. Dia sang firman yang hidup. Dialah yang akan berbicara, akan bersuara di tengah kita. Oleh karena itu, mari kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan pujian suaranya bebaskan. Suaranya membebaskan, firman-Nya menenangkan hatiku. Ku mencari Yesus, ku dapatkan, dan ku menurut firman suaranya. Suaranya membebaskan, firman-Nya menenangkan hatiku. Ku mencari Yesus, ku dapatkan, dan ku menurut firman. Sekali lagi katakan suaranya. Suaranya membebaskan, firman-Nya menenangkan hatiku. Ku mencari Yesus, ku dapatkan, dan ku menurut firman-Nya, dan ku menurut firman-Nya, dan ku menurut firman-Nya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah firman yang hidup dan menghidupkan. Kami mau dengar suara-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Karena suara-Mu adalah suara yang membangkitkan. Suara-Mu adalah suara yang memberi semangat dan gairah yang baru di dalam Engkau. Oleh karena itu, Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu yang Engkau percayakan menjadi saluran berkat buat kami pada pagi hari ini. Urapi Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Ruben, biarlah Tuhan Engkau taruhkan kata-kata-Mu Tuhan, perkataan-Mu di dalam bibir lidahnya. Sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini sungguh-sungguh bersumber daripada Tuhan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan, berikan kesembuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga dan semua Tuhan yang menerima firman-Mu pada pagi hari ini melalui Zoom ini maupun mereka mungkin Tuhan yang tidak bersama dengan kami. Tuhan, Engkau memberkati dan buka pikiran kami semuanya Tuhan sehingga firman-Mu Tuhan masuk ke dalam hati kami, bahkan di dalam roh kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Saudara Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Persekutuan Doa AMS Jakarta, kita bersyukur kepada Tuhan, kita semua kuat, kita semua sehat, kita semua bisa berbakti kepada Tuhan. Terima kasih saya untuk Ibu Gembala kita, Ibu Melani Awandatu, yang memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini melayani sidang jemaat Persekutuan Doa AMS Jakarta. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita yang saya ambil pembacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kata pertama yang kita baca dari Yeremia 17 ayat 7 ini adalah diberkatilah. Kata diberkatilah ini adalah kata yang sangat dicari oleh orang. Agama apapun juga di muka bumi ini mengajarkan semua umatnya yang percaya sesuai dengan kitab sucinya akan diberkati oleh Tuhannya. Nah, pagi hari ini Allah kita memberikan firman-Nya lewat Nabi Yeremia berkata bahwa diberkatilah. Berkati menurut versi Tuhan berbeda dengan versi dunia. Diberkati dalam hal ini, kata diberkati dipakai kata barak. Kata barak, B-A-R-K, itu barak berarti berlutut menyembah. Berlutut menyembah kepada Tuhan. Dalam hal ini, berlutut menyembah untuk memberkati Tuhan. Jadi kata diberkati ini artinya manusia umat Tuhan berlutut menyembah untuk memberkati Tuhan. Artinya umat Tuhan, manusia bisa memberkati Tuhan. Bukan cuma Tuhan yang bisa memberkati manusia, tetapi manusia umat Tuhan juga bisa memberkati Tuhan. Setelah umat Tuhan memberkati Tuhan menurut kata B-A-R-A-K tadi, kata barak, maka Tuhan akan memberkati orang yang menyembah, yang memberkati Dia. Di sini kita dapat pelajaran yang begitu indah bahwa Allah kita, Tuhan kita, bukan cuma Tuhan yang menerima, tapi Dia Tuhan yang memberi. Sekali lagi,
Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan cuma menerima saja, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang memberi. Soal berkat, Tuhan menerima berkat dari manusia, dari umatnya, melalui pujian, melalui penyembahan yang sudah kita lakukan tadi. Dan sekarang saatnya Tuhan akan memberkati umat Tuhan yang menyembah Dia. Ini pula menjadi karakter orang percaya, karakter anak-anak Tuhan, bahwa kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberi, kita juga diberikan kesempatan untuk menerima, istilahnya take and give. Kita memberi, kita juga akan menerima. Tetapi Allah kita bukan center class yang memberi saja, membagi-bagi hadiah waktu Natal. Tuhan kita bukan Tuhan center class, tetapi Tuhan memberkati umat Tuhan. Kita memberkati Tuhan, ada syarat-syaratnya. Ada yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan. Syarat pertama adalah, kata dia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang diberkati itu adalah bukan yang punya duit banyak ternyata. Orang yang diberkati itu bukan yang punya segala-galanya, punya mobil mewah, punya rumah banyak. Tetapi orang yang diberkati menurut firman Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin, haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Terbatas dalam segala hal. Kita terbatas kekuatan kita. Pada waktu kita masih muda, kita mempunyai kekuatan yang hebat. Kita bisa olahraga, lari, kencang. Tetapi pada waktu kita tua, kita tidak bisa lagi seperti waktu kita masih muda. Ya, kenapa? Karena kekuatan kita terbatas. Usia kita pun terbatas. Alkitab bilang 7-80 tahun. Manusia adalah manusia yang terbatas. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Manusia terbatas, sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu adalah satu pribadi yang tidak terbatas. Tuhan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan kita tidak dibatasi oleh tempat, tetapi Tuhan kita ada di mana-mana. Dia hadir di mana saja. Karena Allah apa? Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Ibu gembala kita ada di Cianjur. Dia tinggal di Cianjur. Saya ada di Cianjur. Jemaat AMS Jakarta. Ada yang di Jakarta. Ada yang di Tangerang. Tetapi yang harus kita ingat, Allah kita yang hadir di Cianjur. Allah yang sama juga hadir di Jakarta. Allah yang sama juga hadir di Tangerang. Allah yang sama dalam waktu yang sama hadir di mana-mana tempat. Oleh sebab itu saya percaya Roh Kudus ada bekerja di Cianjur, Roh Kudus juga bekerja di Tangerang, Roh Kudus juga bekerja di Jakarta karena Allah ada di mana-mana. Kita manusia yang terbatas itu, kita membutuhkan satu pribadi yang tidak terbatas. Dan pribadi yang terbatas itu cuman kita dapatkan di dalam Tuhan. Amin. Pribadi yang tidak terbatas itu cuman kita dapatkan dalam satu pribadi, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus. Kata mengandalkan dalam bahasa Greka dipakai kata bata. B-A-T-A-C-H. Bata. Artinya, bata itu berlari untuk berlindung. Berlari mencari perlindungan. Saya kasih contoh bagi jemaat yang ada di kota besar seperti Jakarta. Beberapa waktu yang lalu masih ada musim panas. Pada waktu kita ada di jalan raya, misalnya kita lagi sedang menunggu bus, menunggu seseorang di pinggir jalan. Panasnya minta ampun teriknya karena jam 12 siang. Tetapi di situ ada tempat, ada shelter. Tempat orang berlindung waktu ada panas. Di situ dia akan lari, dia akan berlindung di shelter itu. Dia akan tenang untuk apa? Berlindung dari panas matahari. Pada waktu
hujan pun kalau dia ada di sana, dia akan berlindung ke shelter itu. Supaya apa? Supaya tidak kena air hujan. Mengandalkan itu berarti berlari untuk mencari perlindungan, mencari untuk mendapatkan perlindungan. Saya kasih contoh, kita punya rumah. Manusia itu punya rumah untuk apa? Untuk tempat tinggal. Untuk apa rumah itu? Melindungi kita. Di rumah kita ada pagar. Tuan rumah pasti membangun pagar untuk apa? Melindungi rumah kita. Jangan sampai ada binatang masuk. Jangan sampai ada pencuri masuk. Bata adalah berlari mencari perlindungan. Mengandalkan adalah berlari, mengandalkan, mencari perlindungan. Berlari kepada siapa? Berlindung kepada siapa? Mengandalkan siapa? Di sini kita temukan, dia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini ada banyak orang yang hampir-hampir gugur iman. Karena situasi, kondisi saat ini yang melanda seluruh dunia. Ada banyak orang yang hampir gugur iman, malah gugur iman. Coba kita lihat berita baru-baru ini. Ada seorang ibu yang membunuh anaknya karena anaknya tidak bisa mengikuti pelajaran online. Ibu itu kesal, dia pukul anaknya sampai anaknya meninggal. Saya baca di Indonesia kasus perceraian katanya itu meningkat dalam waktu pandemi kasus corona ini. Ada terjadi banyak hal, kejahatan terjadi yang saya bilang tadi bisa menggugurkan iman orang. Tuhan mengajar kepada kita, andalkan Tuhan, lari kepada Tuhan. Masalah ini dialami oleh seluruh orang di muka dunia, di muka bumi ini. Bukan cuma orang Indonesia, bukan cuma orang Kristen, tetapi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, Alkitab melalui Nabi Yeremia memberikan peringatan kepada kita untuk apa katanya? Mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. B-A-T-A-C-H juga berarti percaya diri, mempercayakan diri kepada Tuhan. Ada orang yang terlalu pede, percaya diri banget sampai dia lupa bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Mungkin ada orang yang berkata, toko saya bisa lancar. Toko saya bisa laku, saya bisa memanage toko saya karena saya lulusan Fakultas Ekonomi S1, S2. Saya bisa bekerja karena saya sekolah bagus. Dia lupa bahwa Tuhan ada di balik semuanya itu. Jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan pejabat, jangan mengandalkan orang kaya. Kenapa? Kalau kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa. Yeremia pasal 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Pada saat kita mulai mengandalkan diri kita, saat itu kita sudah mulai melupakan Tuhan. Pada saat kita mulai percaya diri yang terlalu over, kita mulai menyaksikan Tuhan. Kita mulai berkata, semua terjadi karena kita. Semua terjadi karena keadaan. Karena waktu yang berjalan. Semua terjadi karena kebetulan. Sekali lagi, apapun yang terjadi di belakangnya, Tuhan adalah sutradara. Oleh sebab itu sekali lagi, bagi orang-orang percaya, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Ada satu ayat dalam Alkitab di mana Tuhan memperingatkan orang Israel menurut Nabi Yesaya, satu peringatan yang sangat luar biasa. Yesaya pasal 31, Yesaya pasal 31 ayatnya yang
pertama dan ayatnya yang ketiga. Yesaya 31 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Kata firman, celaka orang-orang yang pergi ke Mesir, yang mengandalkan kudanya tetapi tidak mengandalkan Allahnya, Allah Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kenapa firman Tuhan melarang orang Israel untuk ke Mesir? Ada apa di Mesir? Pada zaman itu, Mesir adalah satu bangsa yang sangat besar. Adalah satu bangsa yang sangat kuat. Dia secara ekonomi begitu luar biasa, begitu kaya. Ya, secara militer kekuatan bangsa Mesir adalah bangsa yang paling kuat. Dia punya tentara yang hebat. Dia punya kuda, punya kereta kuda yang begitu luar biasa. Jemaat ingat pada waktu orang Israel keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir diperintahkan oleh Tuhan untuk menuju Kanaan. Mereka tidak punya kendaraan sama sekali. Orang Israel berjalan kaki. Dengan jumlah yang berjuta-juta itu, mereka berjalan kaki dengan membawa barang-barang milik mereka. Waktu mereka sudah berjalan keluar dari Mesir, Firaun dan bangsa Mesir menyesal. Kenapa orang Israel sudah pergi? Oleh sebab itu mereka, ayo kita kejar orang Israel. Kita harus kembalikan mereka. Alkitab mencatat bahwa orang Mesir, tentaranya Firaun, pergi mengejar orang Israel dengan kereta kuda yang begitu banyak, dengan kekuatan yang begitu hebat. Orang Israel pasti ketangkap lagi, pasti bisa dibawa pulang ke Mesir. Kenapa? Tentara Mesir begitu hebat, kuda-kuda Mesir begitu luar biasa, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, Tuhan beracara, Tuhan yang Maha Kuasa menghancurkan Firaun, tentaranya, dan kuda bersama dan kereta-kereta dengan air yang begitu luar biasa. Makanya Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Jangan lihat kudanya. Mesir selalu bicara soal sistem dunia. Sistem dunia ini sudah rusak. Dunia ini korup, KKN. Dunia ini banyak kejahatan di situ terjadi. Makanya Alkitab bilang, dunia, jangan kamu mencintai dunia. Karena dunia ini sedang lenyap oleh kejahatannya. Jangan pergi ke Mesir. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jangan pergi ke Mesir. Jangan pergi ke dunia. Jangan andalkan Mesir dengan kuda-kudanya. Kuda itu selalu bicara soal the power, soal kuasa, soal kekuatan. Mesir ditakuti. Setiap kali perang mereka akan menang. Kenapa? Ada kuda di situ. Ada kekuatan hebat. Tuhan bilang, jangan ke Mesir. Jangan bersandar kepada Mesir. Jangan andalkan Mesir bersama dengan kuda-kudanya. Sehingga lupa Tuhan. Ada banyak kekuatan di dunia saat ini. Kekuatan-kekuatan yang hebat. Dan banyak orang yang datang mencari kekuatan itu. Tetapi bagi kita, hati-hati dengan kekuatan. Hati-hati dengan kuasa itu. Kenapa? Kuasa kekuatan itu, Alkitab bilang, kuda-kuda itu, orang Mesir itu. Firman Tuhan bilang, mereka, kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Dan bukan roh yang berkuasa. Jangan mengandalkan Mesir, jangan lari ke Mesir, jangan mengandalkan kuda. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan mengajar kepada kita untuk mengandalkan Tuhan full. Jangan mengandalkan manusia. Alkitab bilang terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi cara anak Tuhan, orang percaya untuk memberkati Allah dan diberkati oleh Allah, pertama dia harus mengandalkan Tuhan. Kedua,
menaruh harapnya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, tahun depan. Kita tidak bisa tahu karena kita terbatas. Tetapi Allah Maha tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi besok. Dia akan tahu apa yang akan terjadi hari-hari mendatang. Allah sedang mengajar kepada kita untuk berharap penuh kepada Tuhan saja. Tidak kepada yang lain. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Manusia banyak janjinya loh. Tetapi dari 100 janji manusia, belum tentu 2 atau 3 yang dia penuhi. Lebih banyak yang dia tidak penuhi. Oleh sebab itu, manusia terbatas. Jangan berharap kepada manusia. Berharap dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata miptah. Miptah. M-I-B-T-C-H. Miptah. M-I-B-T-A-C-H. Apa arti miptah? Miptah itu percaya, yakin, pasti. Jadi harapan orang percaya itu bukan tidak pasti, bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, tetapi harapan orang percaya itu yakin, pasti terjadi. Kita hari ini adalah hari Minggu. Kita hidup saat ini hari Minggu. Tapi saya tahu besok hari Senin. Saya masih tinggal di hari Minggu. Tapi saya tahu besok hari Senin. Saya yakin besok itu hari Senin. Tapi saya belum tinggal di besok hari. Saya masih tinggal di hari ini. Besoknya betul itu adalah hari Senin. Yakin pasti, mudah-mudah, bukan mudah-mudahan. Orang dunia, orang yang bukan anak Tuhan akan selalu berkata semoga, mudah-mudahan. Tetapi bagi kita orang percaya, menaruh harapnya, menaruh kepastiannya, menaruh keyakinannya. Katanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah cemburu. Dan Allah kita adalah Allah satu-satunya. Dia tidak mau kita berharap kepada orang lain. Dia tidak mau kita berharap sama tadi seperti mengandalkan Mesir, mengandalkan kuda. Allah akan marah karena dia adalah Allah yang cemburu. Allah kita adalah Allah satu-satunya. Kelihatan egois. Tetapi itulah luar biasa. Allah kita. Dia mau setiap orang percaya berharap yakin penuh. Pasti hanya kepada dia saja. Dunia tidak bisa memberikan kepastian. Kepastian itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk berharap penuh kepada Tuhan. Berharap kepada manusia. Saya yakin jemaat AMS yang mendengarkan firman Tuhan ini pernah dikecewakan oleh manusia. Manusia pernah berjanji yang bagus-bagus kepada kita. Kepada jemaat AMS, kepada kita semua. Tetapi janjinya tinggal janji. Seperti lagu bilang, lagu dunia bilang, tapi janji tinggal janji, tidak pernah dipenuhi janji itu. Ada terlalu banyak janji dan kita berharap kepada itu. Jangan berharap pada janji Tuhan, tetapi berharaplah pada janji Tuhan. Kalau berharap pada janji Tuhan ya dan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan jadikan Tuhan kita itu cadangan. Kita sudah punya rancangan ini. Rancangan itu. Ada banyak rancangan kita. Dan kita tidak melibatkan Tuhan. Kita melibatkan kekuatan kita, kepikiran kita. Kita melibatkan orang-orang hebat. Gagal total. Setelah mentok sana, mentok sini, mentok sana, gagal sana, gagal sini, gagal sana, gagal sini. Baru datang kepada Tuhan.
Jangan jadikan Tuhan itu nomor 2. Jangan jadikan Tuhan itu cadangan. Tapi jadikan Tuhan yang pertama dan yang utama di dalam hidup kita, orang percaya. Haleluya. Sekali lagi, harapan orang dunia beda dengan harapan orang percaya. Harapan orang dunia mudah-mudahan, moga-moga. Tetapi harapan orang percaya adalah yakin penuh akan terjadi. Pasti akan terjadi. Harapan kita akan terpenuhi waktu kita serahkan harapan itu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, inti firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mengandalkan Tuhan. Dan mari kita berharap penuh kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan yang memberkati Tuhan, kita akan menerima berkat-berkat kelimpahan yang luar biasa kalau kita mengerjakan dua hal ini, mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang baik. Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang diandalkan oleh umat-umat percaya. Allah yang orang-orang percaya berharap. Terima kasih buat firman. Hidupkan firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Roh Kudus bekerja di dalam kami. Biar kami memandang sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang bisa diandalkan, Allah yang bisa diharapkan. Karena kami tahu kami tidak salah memilih Tuhan, kami tidak salah menyembah Tuhan. Allah kami Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Baik hamba-Mu, Ibu Gembala kami hamba-hamba Tuhan yang ada di Cianjur, jemaat PDAMS yang ada di Jakarta, yang ada di Tenggara, dimanapun mereka berada, sempat mengikuti kebaktian Zoom ini. Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka damai sejahtera. Biar dalam keadaan yang terjepit sekalipun, ucapan syukur, ucapan terima kasih melimpah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih buat pertemuan pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Kepada Bapak Henry. Mari semua menyambut firman Tuhan tadi yang bersama-sama. Kita deklarasikan firman Tuhan itu dan berkata 1, 2, 3, amin. 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 Sekali lagi. Amin. Amin. Sekali lagi. Amin. Amin. Haleluya. 2 poin kita ingat. Yang pertama apa? Andalkan Tuhan. Itu tema Family Camp. Kaosnya jangan dibuang ya, disimpan ya. Itu warisan. Andalkan Tuhan. Dan yang kedua, tetap kita berharap hanya kepada Tuhan. Karena memang tidak ada pengharapan yang lain selain kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman-Nya, terima kasih buat Pendeta Ruben. Untuk itu, saudara, selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman dari Bapak Gunadi. Selamat pagi, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini. Sebelumnya, jemaat PDAMS mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ruben atas firman yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Firman yang sungguh luar biasa dan kami sungguh diberkati. Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudara, ada 4 pengumuman yang mau saya Yang pertama, hari Minggu depan, tanggal 4 Oktober, kita ada doa Beston jam 8.15, dilanjutkan dengan ibadah Zoom. Dan minggu depan kita ada perjamuan kudus. Mohon saudara-saudara untuk menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing untuk menyambut perjamuan kudus. Dan selanjutnya, buku Menu Rohani,
Masih tersisa ada 2 buku. Saudara-saudara yang berminat untuk membeli buku Menu Rohani bisa menghubungi Ibu Fungling. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Ibu Fungling dengan nomor handphone yang tersedia di screen dan juga dengan Ibu Lingling. Jadi bagi jemaat yang ingin didoakan, mohon informasi sudah disampaikan paling lambat hari Sabtu sebelum ibadah hari Minggu. Dan yang terakhir, informasi dari sekolah minggu, itu mulai tanggal 27 September pada pagi hari ini, itu ada ibadah online Zoom via YouTube. Mari saudara-saudara yang punya anak, cucu bisa bergabung, anak-anaknya, cucu-cucunya untuk ibadah Zoom, ibadah YouTube yang online, dan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Sandy atau juga Bapak Joko. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita segera tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini, tetapi sebelumnya mari kita naikkan pujian kita untuk menutup ibadah kita. Setelah itu nanti Ibu Gembala akan menutup kita di dalam doa berkat. Haleluya. Pegang tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Sekali lagi katakan, pegang tanganku, Roh Kudus. Pegang tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami saudara bersaudara Tuhan Yesus, saudara kami di Jakarta boleh mengikuti ibadah Zoom pada pagi hari ini. Itu adalah kemurahan-Mu yang besar buat kami. Engkau sudah menjaga, memelihara, melindungi kami setiap saat Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kami kembali ya Tuhan boleh bersama-sama meninggikan Engkau, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kesaksian betapa Engkau baik selalu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau peduli dalam kehidupan kami. Sebab itu tetap mengandalkan Engkau. Kami mau tetap berharap kepadamu Tuhan Yesus. Karena apa yang Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus adalah kebahagiaan yang nyata Tuhan, yang menurut ukuran firman-Mu, bukan kebahagiaan yang menurut ukuran dunia.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang dari Engkau itu Tuhan tidak terbatas dan akan kekal selama-lamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Engkau sudah sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus, baik yang lanjut usia maupun yang muda. Semua Engkau lawati satu persatu ya Tuhan dengan berkat kekuatan, berkat kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, tidak ada satu orang pun Tuhan Yesus yang Engkau tidak jamah pada pagi hari ini Tuhan. Yang Engkau tidak lawat Tuhan. Semua Engkau lawat Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh mendapat sukacita dan kepuasan selalu yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah dengan saudara-saudara kami, tapi Engkau tidak pernah berpisah dari kami. Engkau yang beserta dengan mereka dalam setiap rumah tangga, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap hal apapun Tuhan Yesus yang menjadi pekerjaan mereka. Engkau berkati Tuhan. Engkau mengadakan perbedaan selalu dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberikan keyakinan kepada kami. Biarlah berkat dalam hidup kami ya Tuhan. Menjadi satu ya Tuhan Yesus. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa mencerai-beraikan kami Tuhan. Karena kami sudah mempunyai Engkau yang lebih besar, yang mengikat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan. Pagi hari ini dan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, biarlah Engkau yang selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.